Udah. Belum. Ya, pertama perkenalkan, aku Mega dari Antropologi UGM, semester tua. Terus ini temanku. Alai dari Fakultas Psikologi, semester tua juga. Siap. Nah, sebenarnya kita tuh ada di Kopi Opak. Dan kalau teman-teman kesini nanti bisa lihat di sekitar atas kita tuh ada Ada yang lewat ini loh. Iya, Jalan Wonosari, teman-teman ya. Iya. Oke, sekarang kita mau bahas tentang apa nih? Tentang apa ya? Tentang ini self love. Self love. Kira-kira teman-teman asing nggak dengan istilah self love ini? Kalau Mega sendiri gimana, Meg? Kalau aku sebenarnya pernah dengar dan beberapa kali lihat postingan dihubungkan dengan sebuah motivasi hidup nggak sih? Iya benar banget, berkaitan. Ya, berkaitan. Jadi ngomongin self love ya, sebelumnya mungkin sedikit ini dulu tahu apa sih itu self love. Jadi self love itu merupakan suatu kondisi di mana kita berupaya untuk mencintai, menyayangi, tentunya menyayangi siapa? Self, diri kita sendiri, terlepas kekurangan dan kelebihan yang kita miliki. Jadi kan sering banget ya ada orang yang punya kelebihan tapi kadang ketika punya kekurangan dia entah ya dia udah bisa menerima kekurangannya itu atau belum. Nah, jadi self love ini suatu keadaan dimana kita bisa menerima diri kita gitu. Nah, tentunya ya penting dimiliki. Kenapa? Penting dimiliki oleh setiap orang. Kenapa? Pertanyaannya kan gitu. Ya, untuk menghargai diri kita apa adanya dan membahagiakan tentunya. Iya nggak sih? Iya, bayangin nggak sih Goals-nya teman-teman? kan Membahagiakan. Nah, tentunya sering ya kita tuh lihat orang kita tuh sering ngasih kebahagiaan buat orang lain. Temen ngajakin main, kita oh iya ini kita ngasih hadiah ke orang lain gitu, seneng kan ya. Nah, tapi kita pernah nggak sih mikirin kita buat membahagiakan diri kita sendiri? Nah, itu teman-teman self love. Nah, jadi ya memang kata kunci dari self love itu sendiri goals-nya adalah kebahagiaan. Nah, tapi banyak sih orang yang salah persepsi bahwa self love itu banyak, nggak cuma satu, nggak cuma bagian fisik aja. Nah, sebenarnya tuh ada nggak sih kayak pembagian self love-nya itu sendiri? Nah, jadi self love itu mungkin ini aja ya, apa namanya, langsung ke contohnya aja ya, biar gampang ya. Siap. Nah, jadi self love itu mencintai diri sendiri itu terlepas dari apa ya, kekurangan yang kita miliki. Itu meliputi aspek apapun, bisa fisik, lalu apa namanya, sikap kita, kekurangan kita, semuanya kelebihan dari seluruh apa yang kita miliki. Nah, jadi contohnya gini teman-teman, misal teman-teman ada yang terkadang merasa insecure dengan tubuhnya yang mungkin agak gendutan, padahal ya menurut orang lain itu biasa aja ya, tapi kadang kita yang terlalu merasa bahwa itu tuh sesuatu yang enggak banget enggak. Nah, terus buat diri kita tuh jadi aku nggak pantas deh buat ini, aku nggak pantas deh buat itu. Nah, rasa yang sampai mengatakan bahwa itu tuh nggak pantas, kita nggak pantas ini, nggak pantas itu. Nah, disitulah self love kita dipertanyakan. Mungkin orang itu belum memiliki self love karena dia belum menyayangi dirinya seutuhnya. Berarti self love itu sebuah kemampuan, skill. Iya. Bisa dibilang skill gitu. Siap. Terus kan kita membahas mengenai self love konsep gini. Nah, bagaimana menumbuhkan self love itu untuk diri kita sendiri? Untuk diri kita, nah cara menumbuhkannya itu bisa dengan kita tuh mengenali diri kita terlebih dahulu.
mengenali apa sih kira-kira diri kita tuh gimana sih, kita punya kekurangan apa, kita punya kelebihan apa. Nah setelah itu setelah kita tahu oh kita punya kelebihan A, B, C, kita harus juga bisa berdamai dengan kekurangan yang kita miliki. Berdamai itu dengan catatan bukan berarti kita langsung menyerah, kita punya kekurangan itu, iya nggak apa-apa aku punya kekurangan ini itu gitu, terus membuat kita menyerah, bukan kayak gitu, tapi hanya berdamai agar kita tidak menyalahkan diri kita sendiri, tidak menyalahkan diri kita karena punya kekurangan itu. Nah alhasil apa ketika kita tidak menyalahkan, alhasil nanti kita bisa berproses menuju memperbaiki diri kita itu tadi, memperbaiki kekurangan kita, lalu mengupayakan agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih bisa mengaktualisasikan dirinya, mencapai potensinya, kayak gitu. Berarti aku tangkap poinnya adalah tahapan self love itu pertama berdamai dengan diri kita sendiri, menerima apa kekurangan kita. Betul. Setelah itu masuk ke tahap bagaimana kita memperbaiki diri ke arah yang lebih baik, begitu? Ya, begitu, betul. Jadi self love itu dimulai dari mengenali dulu. Kalau misal orang dia punya kekurangan, misal dia tahu kalau dirinya pemalu gitu. Kalau dia menganggap itu sebuah kekurangan dan dia bisa dia merasa tidak nyaman dengan suatu kondisi itu, lalu makanya dia upayakan untuk bisa mengarah ke oh ya aku akan usaha agar aku tidak pemalu, tapi dengan catatan di serangkaian usahanya itu tetap memperhatikan dirinya, dia tetap mengapresiasi setiap langkahnya. Oh ya sekarang aku pemalu ngomong di depannya ini, oh besok lagi aku harus bisa berani ngomong di depan umum gitu. Nah ketika dia udah berani mencoba buat aku mengacungkan jari dia maju ke depan meskipun dia masih grogi, nah langkah-langkah kecil itu harus diapresiasi. Nah letak self love itu di situ. Meskipun dia tuh belum bisa seutuhnya dia tuh berhasil, tapi tuh dia menghargai setiap prosesnya kayak gitu. Berarti kata kunci kedua dari self love itu adalah apresiasi, usaha apresiasi. Gitu. Dan mungkin ada juga ya orang yang belum menyadari kekurangan dan dia biasa aja dengan hal itu. Misal dia sebenarnya dia tuh orang yang pemalu, tapi dia nggak menyadari itu sebagai suatu kekurangan dan dia enjoy aja dengan rasa itu. Nah berarti dia belum sampai ke tahap bahwa dia mengenali dirinya gitu loh, kan dia masih enjoy aja gitu. Dan banyak sekali orang yang seperti itu. Ya makanya itu perlu ya teman-teman kita buat aware dengan diri kita sendiri, tahu oh ya sekarang aku tuh lagi mengalami ini loh, oh aku tuh orangnya kayak gini, kekuranganku tuh ini, kelebihanku tuh ini gitu. Penting banget. Aku pernah baca kayak caption gitu, cintailah dirimu sendiri sebelum kamu mencintai orang lain. Betul sekali itu, karena gimana ya teman-teman, ketika kita udah bisa sayang nih sama diri kita tuh akan lebih natural ke orang lain. Karena apa ya, kita tuh udah tulus ke diri kita, otomatis nanti bisa tulus ke orang lain. Nah itu bisa, omongan saya ini bisa dibuktikan sih teman-teman. Soalnya kalau cuma gini masa sih, kalau kayaknya lebih enak deh, lebih dan natural. Anda pernah membuktikan ya? Iya. Dan maksudnya gini, bayangin nggak sih, misal nih kadang di bayangan orang-orang tuh ya jelas lebih enak dong mencintai orang lain, kan kita tahu dia punya kelebihan ini, kayaknya dia tuh hidupnya enak gini. Sebenarnya tuh complicated sih. Apa sih arti dari cinta itu? Ya nggak sih? Kan mulai dari cintailah diri sendiri sebelum mencintai orang lain. Arti cinta itu sebenarnya kalau menurut Mega sendiri gimana? Soalnya Kak, menurut saya itu cinta itu berarti sayang. Sayang sama dengan cinta. Menyayangi, menghargai,
dan kita tulus gitu, menyayangi, menghargai, dan kita tulus kepada suatu objek yang kita cintai. Menyayangi, mencintai itu satu term, satu Iya. derajat, satu posisi. Ya bisa dibilang seperti itu. Kalau definisi menurut KBBI saya nggak tahu ya, tapi kalau Siap. secara praktikalnya nih ya, secara praktikalnya tuh asosiasinya ya gitu, cinta, sayang, tulus, iya, Cinta, sayang, tulus. Jadi 3 elemen itu ya. iya, Nah, sebenarnya kalau kita membahas mengenai cinta itu memang perspektif orang tuh berbeda-beda dan tentu sangat subjektif sekali. Menurutku arti cinta itu bisa diartikan atau bisa didefinisikan oleh setiap orang menurut pengalaman kalian masing-masing, kayak gitu. itu bener. Tapi Kamu definisikan cinta gimana? Jangan terlalu ke sana, itu dalam. Jangan terlalu ke sana. menurutku cinta itu ikhlas. Ikhlas. Dalam sekali Meg ini, dalam sekali. Ikhlas itu Rela, rela. menerima. Oh bukan, beda. Ikhlas itu tidak mengharapkan apa-apa. Jadi misal nih, aku cinta menulis, ya aku melakukan ini tanpa harapan apapun, tanpa royalti mungkin. Terus cinta terhadap agama atau ketuhanan, teologi, ya aku melakukan ini, mempercayai suatu zat itu dengan ikhlas tanpa harapan. Terus misal cinta sama hubungan relationship antar gender, laki perempuan, ya Kontekstual sekali ya berarti. iya banyak sekali aspeknya. Ya artinya rela, maksudnya mencintai tanpa imbalan apapun. Ya susah sih mendefinisikannya. Iya. Terus nek diganti sama diri itu gimana, Meg? Nah, mungkin imbalan di sini bisa dikaitkan dengan ini, Meg. Tuntutan, Dengan tuntutan tuntutan aku harus kayak sesuatu gini. yang kita punyai. Iya. Kamu tuh menyayangi dirimu seutuhnya tanpa kamu tuh melihat, oh aku harus punya ini dulu baru aku cinta, oh aku harus punya ini dulu baru aku cinta. Tapi kamu mencintai apa adanya dirimu. Iya benar, aku setuju sih. Iya, dan nggak menganggap bahwa tuntutan kan kadang untuk menjadi perfeksionis itu kan tuntutan ya. Nggak setiap orang itu dia bisa perfect karena ya itu tadi balik ke awal tadi, mencintai kekurangan dan kelebihan. Iya benar. Itu Kalau menurut konsepku kan cinta tuh ikhlas nih. Kalau ikhlas dengan diri sendiri berarti ya aku nggak mengharapkan apapun dari diriku. Ini aku ya udah aku, kecuali ada beberapa rangsangan bahwa aku pengen jadi yang lebih baik nih untuk diriku yang ke depan. Ya berarti dengan mengusahakan untuk menjadi yang lebih baik, harusnya tidak ada tuntutan di sana, harusnya tidak ada kekecewaan juga, ya kan? that's point. Berarti Ngerti nggak sih, intinya itu ya ikhlas ya, Meg. Iya, kalau Ikhlas dalam melepas konsep apa yang kita jalani saat itu, pencapaian kita saat itu kita terima ya dari kita terima. usaha-usaha kita. Wah ini topik kita sangat luas sekali. Oke teman-teman, terima kasih udah mendengarkan. Ini maaf ya random banget. Random. Tapi semoga memberikan insight, sudut pandang yang baru untuk kehidupan yang lebih baik. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih, dadah. Dadah.